Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Setelah beberapa edisi sebelumnya selalu membahas tentang Proliga 2024, hari ini khusus akan membahas tentang PBVSI yang merupakan induk voli di seluruh Indonesia. Banyak penggemar voli Indonesia dan juga netizen yang menumpahkan kekecewaannya. Mereka merasa sangat kecewa terhadap PBVSI. Para penggemar voli ini menumpahkan kekecewaannya di akun Instagram resmi PBVSI dan juga di akun Instagram resmi Proliga 2024. Salah satu alasannya adalah sikap tidak aktif yang ditunjukkan oleh PBVSI di akun Instagram. Jadi, PBVSI mempunyai akun Instagram resmi yang dianggap tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti kebanyakan atau mayoritas atau bahkan semua akun Instagram resmi lembaga, organisasi, dan yang lain-lain. Terakhir kali PBVSI memposting konten itu di tanggal 2 Maret 2024. Itu juga giveaway iPhone untuk para netizen. Artinya setelah Maret, April, Mei, Juni, sekitar 4 bulan, PBVSI tidak memposting apapun di media sosial mereka, di akun Instagram resmi. Sebelumnya, postingan sebelumnya itu ada di tanggal 29 Maret ketika mengumumkan Panthers yang konon katanya akan datang ke Indonesia. Nah, setelah postingan Panthers, terus kemudian tanggal 2 Maret PBVSI memposting konten tentang giveaway iPhone. Ini sebenarnya yang dikecewakan oleh para netizen dan juga para penggemar voli. Karena apa? Mereka membutuhkan berbagai informasi apapun tentang voli Indonesia, tentang timnas, tentang Proliga, tentang Live Volley, ataupun tentang kejuaraan yang lain, ataupun bahkan tentang kebijakan yang diambil oleh PBVSI terkait kemajuan voli Indonesia. Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh PBVSI. Ini sebenarnya adalah kritikan yang sangat membangun bagi PBVSI agar bisa berkembang jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Sekarang itu udah zaman medsos, jadi banyak penggemar voli itu yang mengandalkan medsos untuk mendapatkan informasi yang penting, misalnya tentang jadwal Proliga, atau tentang jadwal Live Volley, ataupun tentang transfer pemain. Nah, hal itu tidak terjadi di PBVSI. Jadi PBVSI dalam tanda kutip membiarkan akun Instagram resminya justru seolah mati suri. Karena apa? Tidak ada postingan apapun tentang Proliga. Bahkan Proliga 2024 ini tidak diposting di akun Instagram resmi PBVSI. Ini juga tidak tahu alasannya. Tapi ada salah satu komentar netizen yang mungkin ini benar atau tidak, tapi dia mengatakan bahwa konon katanya PBVSI lupa password sehingga tidak bisa login di akun Instagram resmi PBVSI. Ini sangat disesalkan. Karena apa? Karena penggemar voli Indonesia itu sangat militan, basisnya sangat banyak, mereka juga mempunyai antusiasme yang sangat tinggi, dan juga mereka sangat haus informasi. Kita tahulah, voli itu adalah salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia. Patokannya bisa kita lihat yang sekarang lagi running, yang sekarang lagi berjalan adalah di Proliga. Semua pertandingan di berbagai kota yang menjadi tuan rumah itu selalu dipenuhi oleh para penggemar voli. Itu artinya para penggemar voli di Indonesia ini antusiasmenya tidak perlu diragukan lagi. Nah, sebenarnya ini bisa sebenarnya ini bisa dibentuk sedemikian rupa oleh PBVSI untuk membuat sebuah gairah yang baru. Tapi sayangnya PBVSI tidak bisa melakukan hal itu. Karena apa? Ya, contoh paling gampang yaitu tadi, akun Instagram juga tidak aktif. Kita belum bicara tentang situs resmi PBVSI yang juga datanya tidak lengkap. Ini sangat disayangkan juga. Karena apa? Karena akhirnya para penggemar voli dan juga netizen atau teman-teman jurnalis atau siapapun lah yang menggemari voli, yang ingin mencari tahu apapun informasi tentang voli di Indonesia, itu juga akan merasa kesulitan untuk mendapatkan data-data yang penting, misalnya statistik pemain, kemudian yang lain-lain. Nah, ini juga tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa dibenarkan. Karena apa? PBVSI sebenarnya mempunyai kekuatan yang lebih besar karena dia merupakan induk organisasi voli di seluruh Indonesia. Nah, kekecewaan netizen lainnya juga terjadi ketika PBVSI memutuskan mengirimkan timnas U20 ketika mengikuti AVC Challenge 2024 di Bahrain kemarin. Kita tahu Indonesia mempunyai banyak pemain voli yang kemampuannya luar biasa. Kita sebut saja Doni Haryono, Rifanur Mulki, Farhan Halim, dan lain-lain. Tapi yang dikirim oleh timnas U20
tim yang dikirim oleh PBVSI adalah timnas U20 yang secara pengalaman tentu di bawah Rifan, di bawah Farhan, dan juga di bawah Doni. Secara kemampuan mereka juga mungkin di bawah Rifan, di bawah Doni, di bawah pemain lain yang berlaga di Proliga dan menjadi langganan timnas. Ini kita tidak menyalahkan timnas U20 karena apa? Karena mereka juga sudah berjuang, tapi memang kemampuan mereka tidak selevel dengan tim-tim yang bertanding di AFC Challenge Cup 2024. Pada akhirnya timnas U20 sendiri hanya finish di peringkat 11 klasemen akhir. Pada pertandingan terakhir melawan Taiwan, untung saja mereka menang dengan skor 3-1. Kalau pertandingan itu berakhir dengan kekalahan, timnas Indonesia tentu akan ada di peringkat 12 dan itu mungkin akan menjadi catatan buruk ketika itu terjadi. Tapi ya kita memang tidak akan bisa menyalahkan timnas U20 karena apa? Mereka sudah berjuang, mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi memang kemampuan mereka ada di situ. Mungkin akan berbeda cerita ketika yang dikirim adalah pemain-pemain yang senior. Timnas Indonesia yang senior yang dikirim tentu akan mempunyai pengalaman yang lebih panjang, pengalaman yang lebih banyak, kemampuan yang lebih baik, sehingga mungkin mereka akan memberikan perlawanan yang berarti. Kalau yang dikirim timnas senior, mungkin mereka akan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Karena apa? AFC Challenge Cup 2024 itu sangat berpengaruh terhadap ranking timnas dimanapun atau timnas negara yang mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, ini juga menjadi kekecewaan tersendiri bagi para penggemar voli dan juga netizen. Karena apa? Karena banyak yang menganggap PBVSI tidak membuat jadwal Proliga yang sesuai dengan jadwal AFC Challenge Cup 2024. Artinya apa? Mungkin ada miskomunikasi atau bahkan mungkin ada sesuatu yang membuat bahwa PBVSI akhirnya tidak bisa membuat sistem jadwal yang koheren antara Proliga 2024 dengan AFC Challenge Cup 2024. Sehingga pada akhirnya banyak klub yang berlaga di Proliga yang tidak melepaskan pemain-pemain andalannya, yang sebenarnya pemain andalan itu adalah langganan timnas untuk membela timnas di berbagai event internasional. Ini juga sangat disayangkan oleh para netizen sehingga mereka menyuarakan kemarahannya di akun Instagram resmi PBVSI. Banyak, bahkan mungkin mayoritas netizen tidak akan menyalahkan timnas U20 yang dikirim ke Bahrain kemarin, tapi mereka menyalahkan PBVSI karena apapun yang terjadi dengan voli Indonesia itu ada tanggung jawabnya, ranahnya merupakan wewenang dari PBVSI. Nah, banyak penggemar voli yang akhirnya merasa kecewa. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa PBVSI ini adalah salah satu organisasi yang tertua di Indonesia. Kita harus tahu PBVSI ini mempunyai banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, banyak akhirnya netizen atau penggemar voli yang menuntut atau bahkan menyuarakan agar PBVSI ini direformasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar voli Indonesia ini lebih baik lagi, voli Indonesia lebih maju lagi, dan voli Indonesia lebih berkembang lagi. Paling dasar adalah supaya PBVSI ini lebih baik lagi, itu adalah suara-suara netizen yang dikemukakan oleh mereka di berbagai platform. Jadi itu adalah kritik yang sangat membangun, kritik yang sangat baik. Karena apa? Karena kemajuan voli itu ada di tangan PBVSI, bukan ada di tangan organisasi lain. Apakah voli akan maju di tangan PSSI? Tentu tidak, karena PSSI akan mengurus sepak bola. Sementara kalau PBVSI full akan mengurus tentang bola voli. Nah, semoga dengan berbagai komentar itu, dengan berbagai kritikan itu, dengan berbagai masukan yang sangat berharga itu, PBVSI bisa introspeksi diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam, sehingga ketika perbaikan di dalam sudah dilakukan, mereka akan bisa membuat kebijakan yang sangat bagus untuk di luarnya. Begitu aja. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga voli Indonesia semakin baik, semoga voli Indonesia semakin jaya, tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan dunia. Terima kasih, sampai jumpa.